Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsara Larasai. Saya merupakan mahasiswi program profesi guru dalam jabatan kategori 2, jurusan Pendidikan Matematika LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini saya bertugas di SMK Negeri 23 Jakarta sebagai guru matematika kelas 12. Berikut merupakan video pembelajaran UKIN yang sudah saya lakukan untuk materi peluang kejadian di kelas 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 akuntansi. 1. Gimana kabarnya semua? Baik, sehat, semangat. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Oke teman-teman, untuk memulai pelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa di skala. Berdoa selesai, kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Biar semangat sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita tepuk PPK dulu, ya, penguatan pendidikan karakter. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, tepuk tangan dulu. Untuk kelas 12 akuntansi hari ini, siapa yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah semuanya hari ini hadir. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, kemudian nanti bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, baik. Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi peluang kejadian. Nah, seperti yang sudah tampil di layar PPT bahwa peluang kejadian ini dipelajari oleh siswa kelas 12. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bu Elsa sudah siapkan soal pretest. Di layar sudah tampil barcode. Silakan kalian keluarkan handphonenya untuk di-scan barcode yang sudah tersedia.
yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Untuk indikatornya, yang pertama adalah menganalisis percobaan, kemudian menganalisis ruang sampel, menganalisis kejadian dari percobaan, menganalisis peluang kejadian. Yang berikutnya, memecahkan masalah yang berkaitan dengan percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Dan terakhir adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat menganalisis suatu percobaan dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menganalisis ruang sampel dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menganalisis kejadian dari suatu percobaan dengan tepat. Peserta didik dapat menganalisis suatu peluang kejadian dengan benar. Peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan percobaan, titik sampel, dan kejadian dengan benar. Kemudian yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian dengan benar. Kali ini Bu Elsa akan sampaikan penilaian yang akan Bu Elsa lakukan pada hari ini. Yang pertama ada penilaian individu, di mana akan dinilai secara individu melalui soal evaluasi melalui quizzes. Yang kedua akan ada penilaian secara kelompok, di mana setelah ini kalian akan duduk secara berkelompok untuk berdiskusi bersama kelompoknya menyelesaikan masalah yang Bu Elsa berikan melalui LKPD. Yang berikutnya sudah tampil 4 masalah di depan. Apa yang kalian ketahui dari masalah satu tersebut? Oke, silakan Raffi. Sebuah permainan ludo. Oke, di depan ada sebuah permainan ludo. Beri tepuk tangan untuk Raffi. Selain itu, ada lagi yang kalian ketahui? Oke, silakan Matthew. Itu sebuah permainan yang menggunakan dadu. Oke, sebuah ludo dia permainannya dengan menggunakan dadu. Beri tepuk tangan untuk Matthew. Ada lagi yang kalian ketahui terkait masalah tersebut? Oke, boleh Rizky. Itu kalau keluar angka 6 baru bisa jalan gue. Oke, permainan ludo dia menggunakan dadu dan kita perlu angka 6 untuk bermain. Oke, beri tepuk tangan untuk Rizky. Ya, kita akan mendiskusikan permasalahan satu tadi. Silakan kalian lakukan secara berkelompok. Setelah ini silakan kalian duduk secara berkelompok, kemudian diskusikan dengan kelompoknya melalui LKPD terkait masalah tersebut. Saya mau nanya, ini kalau
iya. Berarti maksimal Berarti angkanya bolehnya atau kalau gambarnya gambarnya harusnya itu di 2 sih. Kalau kan cuma angka. ceritanya cuma angka, berarti kalian bisa diangkat aja. Angkanya cuma boleh 1 atau 2. Ini yang bagian C kejadian yang terjadi di bermain ludo itu maksudnya nanti bermain ludo secara panjang akan Kan kalau ngomongin video nggak ada jadi kita hanya perlu kejadian munculnya Terima kasih. berarti semua elemen itu isinya kalau tadi main ludo elemennya ya betul, bentar lanjutin. Tadi mau nanya nggak soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Utaharo dari absen 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal pada kegiatan 1 atau masalah 1. Jadi soal pertama itu peristiwa apa yang terjadi. Jadi peristiwa itu tuh pelemparan sebuah dadu. Untuk soal yang nomor 2, tuliskan semua hasil yang mungkin muncul dari peristiwa di atas. Tuliskan dalam bentuk himpunan. Jadi S sama dengan kurung buka A, G dan NS-nya adalah 2. Untuk soal yang ketiga, kejadian yang terjadi untuk bermain ludo yaitu kejadian munculnya mata ragunam. Dari kegiatan 1 ini teman-teman ada yang mau nanya nggak? Saya. Boleh nanya Pak. Selain peristiwa pengambilan dadu ini ada peristiwa lain nggak? Itu nggak ada ya, karena dalam permainan ludo hanya terjadi pelemparan sebuah dadu. Oke, dari kegiatan 1 tadi Al sudah mempresentasikan jawabannya. Kemudian ada Zihan tanya ya Zihan, ada kejadian lain tidak sih? Gitu kan. Terus menurut Al tidak ada, karena untuk bermain ludo kita hanya memerlukan sebuah dadu dan akan bermain ludo saat muncul mata dadu. Gitu ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Permatasari, absen nomor 3. Saya di sini akan menjawab masalah nomor 2. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi di sini pelemparan 3 buah uang logam secara bersamaan. Menentukan semua hasil yang mungkin dari peristiwa di atas dengan diagram pohon. Di sini ada diagram pohonnya. Logam 1, logam 2, logam 3. A, AG, AG, AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Kejadian muncul paling banyak 2 angka, yaitu AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA. Hasilnya 6. Ada yang mau bertanya? Saya mau tanya, kenapa soal yang C itu hasil yang AAA itu tidak termasuk ke dalam kejadian tersebut? Jawab pertanyaan dari Dinda, kenapa yang AAA tidak dimasukkan ke jawaban? Karena AAA itu angkanya muncul angka 3 angka di sini, sedangkan di soal itu kejadian muncul paling banyak 2 angka. Oke, baik. Tadi Anita sudah mempresentasikan hasil dari pelemparan 3 uang logam. Kemudian ada Dinda tanya, kenapa AAA tidak termasuk dalam pertanyaan yang poin C? Karena poin C itu pertanyaannya adalah muncul kejadian paling banyak 2 angka. Gitu. Jadi angkanya boleh berapa? Boleh 1? Boleh nggak 1? Boleh. 1 boleh angkanya. Kalau angkanya 2 boleh nggak? Boleh. Kalau angkanya 3? Baru tidak boleh. Itu angkanya aja yang diatur. Kalau gambarnya ada aturan nggak? Tidak ada. Jadi kita hanya memperhatikan munculnya si angka. Gitu ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Anita. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kelompoknya ada yang ini,
kali. Nah, kita di sini untuk mencari kejadian munculnya jumlah peluang mata dadu sama dengan 9 yang A. Yang sama dengan 9 itu 3,6, terus 6,3 sama 4,5, terus sama 5,4. Jadi MD-nya itu 4 dan peluang B-nya itu 4/36. Lalu yang ke B, misalkan A kejadian muncul mata dadu pertama angka 6. Jadi dadu pertamanya itu angka 6. 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Jadi NH-nya adalah 6. Dan untuk PH-nya peluang A itu 6/36. Lalu kita disuruh mencari A komplement. A komplement itu berarti dadu yang bukan peluang A. Peluang A nya kan tadi kan 6/36. Jadi 1 dikurang 6/36. Hasilnya 30/36. Dikecilkan jadi 5/6. Nah, ada yang mau tanya? Iya, Lena. A komplement itu apa sih dan apa isinya? Pertanyaan dari Karana, apa sih A komplement itu? A komplement itu kan di sini kan peluang A. Nah, A komplement itu berarti peluang yang selain dari A. Jadi cara menghitungnya adalah 1 dikurang 6/36. Jadi jawaban A komplement pada soal ini adalah 30/36 atau 5/6. Oke, tadi Suci sudah mempresentasikan masalah yang ketiga, kemudian Helena tanya komplement itu apa sih gitu ya. Terus Suci jawab kalau komplement itu adalah kejadian yang bukan selain gitu. Karena tadi adanya kejadian A, maka A komplement itu adalah kejadian selain A gitu. Karena kejadian peluang itu kan kemungkinannya antara 0 sampai 1, maka peluang kejadian sesuatu terjadi dan tidak terjadi itu kalau digunakan hasilnya adalah 1. Makanya kalau mau mencari komplement itu rumusnya adalah 1 dikurangi peluang yang kejadiannya gitu ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas sebuah soal percobaan pelemparan 3 koin sekaligus. Didapat bahwa dalam pelemparan logam 3 koin sekaligus didapat ruang sampelnya terdiri dari angka dan gambar. Jika kita melakukan pelemparan 3 koin sekaligus akan didapat peluang atau kejadian elemen ruang sampel seperti ini. Lanjut ke masalah yang A. Ruang sampel dan banyaknya elemen ruang sampel. Dan tadi kan sudah saya bahas bahwa ruang sampel itu terdiri dari angka dan gambar, dan banyaknya elemen ruang sampel itu terdiri dari 3 percobaan 3 koin sekaligus. Jadi ada 8 elemen ruang sampel terdiri dari angka-angka gambar, angka gambar angka, dan seterusnya. Yang B, kejadian A yaitu muncul paling sedikit 2 angka. Kejadian A yaitu muncul paling sedikit 2 angka berarti dapat digambarkan bahwa yang terdiri elemen dari paling sedikit 2 angka itu ada 4. Apa aja? Ada angka itu yang pertama, kedua angka gambar, 3 angka gambar angka, dan yang keempat gambar angka. Totalnya yaitu kejadian A yang muncul paling sedikit 2 angka ada 4 kejadian. Yang C, peluang kejadian A. Peluang kejadian A kita dapat langsung saja masukkan rumusnya bahwa P sama dengan NA dibagi NS. Nah, NA-nya itu nah tadi kan ada kejadian A yaitu muncul paling sedikit 2 angka ada 4 dibagi dengan NS. NS itu semua elemennya ada 8 kali elemen. Berarti 4 dibagi 8 sama dengan kita perkecil menjadi 1/2. Nah, jadi peluang kejadian A yaitu 1/2. Jadi soal dari di sini apakah ada yang ingin bertanya? Oke teman-teman, dari pembahasan saya apakah ada yang ingin bertanya? Saya juga mau tanya, A komplement dari kejadian itu berapa? Oke, sebelum masuk ke pembahasan A komplement itu apa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa komplement merupakan anggota himpunan semesta, tetapi himpunan anggotanya itu tidak termasuk dari anggota himpunan A. Misalkan muncul paling sedikit itu kan 2 angka. Kalau komplement berarti kan muncul paling sedikit 2 gambar.
kita masukkan saja rumusnya, yaitu bahwa A komplement itu sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A. 1 dikurang peluang kejadian itu kan setengah. 1 dikurang setengah sama dengan setengah. Kita dapat menafsirkan bahwa dari setengah ini kita akan menjelaskan yang diisinya bahwa paling sedikit 2 angka, berarti A komplementnya itu paling sedikit 2 gambar. Kita dapat cari bahwa paling sedikit 2 gambar itu ada ini 1 angka gambar-gambar, 2, 3, dan 4. Jadi komplement dari A sama dengan setengah. Seperti itu. Oke, tadi Raffi sudah menjelaskan untuk latihan 1, kemudian tanya Sabrina gitu ya. Komplementnya dari kejadian A itu berapa sih? Tadi Raffi sudah jelaskan kejadian A-nya itu setengah ya, Fi ya. Kemudian tinggal cari komplementnya seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa komplement adalah kejadian yang bukan dari kejadian si A-nya itu sendiri. Kemudian berapa Fi komplement? 1 dikurang peluang kejadian A. Jadi 1 dikurangi setengah, hasilnya adalah setengah gitu ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Devena Nadia Putri dari nomor absen 25. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal kedua. Ada 3 soal dan seperti yang sudah tertera itu yang soal pertama, peluang kejadian A yaitu muncul angka-angka yang berjumlah 9. Nah, dan peluang kejadian A-nya. Nah, di sini yang berjumlah angka 9 itu udah ada ya. Ada 36, 45, 54, 53, kan ini semua jumlah 9 ya. Jadi karena 1, 3, 3, 4, peluang kejadian A-nya 4/36 atau dikecil jadi 1/9. Nah, lanjut ke soal kedua, yaitu kejadian B, yaitu muncul angka-angka yang berjumlah kurang dari 7 dan peluang kejadian B-nya. Di sini sudah saya tuliskan yang berjumlah kurang dari 7, yaitu 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 41, 42, 51. Nah, semuanya itu ada 15. Jadi peluang kejadian B-nya itu 15/36. 36 itu karena jadinya ada 2 ya. Jadinya dikecil 5/12. Terus lanjut ke soal terakhir, yaitu kejadian C, muncul mata dadu kurang dari 4 pada dadu pertama. Ingat ya, dadu pertama. Nah, di sini udah saya tuliskan yang kurang dari 4 pada dadu pertama, berarti yang depannya aja. Yang kurang dari 4 itu kan ada 1, 2, 3. Di sini udah ada 1, 1, 1, 2, 1, 3 dan sampai 6 seterusnya. Kemudian ada angka 2 depannya, 21, 22, 23 sampai 26. Kemudian yang terakhir ada angka 3, 31, 32 seterusnya sampai 36. Nah, kalau dijumlah semuanya ini ada 18. Jadi peluang kejadian di sini adalah 18/36 yang diperkecil 1/2. Sekian penjelasan dari saya. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Sama saya tadi saya mau tanya yang C. Kejadian B itu di soal kan berjumlah kurang dari 7. Bagaimana kalau misalnya berjumlah lebih dari 7? Oke, terima kasih untuk Betari atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya yang berjumlah lebih dari 7 ya. Nah, di sini kan kita udah punya yang kurang dari 7. Jadi kita carinya pakai komplement aja biar gampang. Caranya yaitu 1 kurang 5/12. Jawabannya 7/12. Nah, jadi kalau yang lebih dari 7, nanti peluang kejadian B-nya adalah 7/12. Oke. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat ya. Tadi Kadek sudah menjelaskan masalah dari soal 2 gitu ya, dari poin A, B sama C. Kemudian ada Utari tanya untuk yang poin B. Di situ kan yang pertanyaannya adalah yang kurang dari 7. Utari menanyakan bagaimana peluangnya untuk yang lebih dari 7. Kemudian Kadek tinggal menggunakan rumus komplement gitu ya. Tinggal kita gunakan
angkat komplement aja. Rumus komplement adalah 1 dikurangi peluang kejadiannya. Ya, jadi gampang, tinggal 1 dikurangi 5/12 yaitu 7/12. Oke, boleh tepuk tangan untuk yang berikutnya adalah kegiatan evaluasi. Di sini Bu Elsa akan mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dipelajari pada hari ini. Gitu ya. Untuk kegiatan evaluasi kita akan laksanakan melalui kuisis. Untuk linknya kalian silakan bisa scan barcode yang tersaji di depan. Baik. Kita lihat hasil soal evaluasi yang sudah kalian kerjakan. Peringkat 3, kalau Anissa, peringkat 2 Suci, peringkat 1 Jati. Oke, selamat. Untuk kegiatan evaluasi hari ini akurasinya adalah 85. Dilihat dari hasilnya, alhamdulillah sudah 85%. Peserta didik yang mengikuti pembelajaran hari ini sudah bisa mendapatkan nilai yang baik, gitu ya. Yang berikutnya, setelah kita melakukan kegiatan evaluasi, kita akan melakukan kegiatan refleksi, gitu ya. Sebelumnya Elsa mau tanya dulu, hari ini kita sudah belajar materi apa? Peluang kejadian. Kita ruang sampel, titik sampel, gitu ya, kejadian, gitu ya. Sekarang Elsa mau tanya, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Menyenangkan sekali. Mudah dipahami. Kira-kira apa yang kalian sukai pada kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, Davin. Menurut Davin mengerjakan soal di kuisis. Kemudian ada lagi? Cara pembelajarannya terus udah ngomongin diskusinya. Kerja kelompok, diskusinya kita suka. Kemudian apa? PowerPoint-nya bagus tidak membosankan. PowerPoint-nya bagus, tidak membosankan. Kemudian Elsa mau tanya, kira-kira saran apa lagi ya untuk kegiatan pembelajaran berikutnya? Boleh, Justin? Semoga pembelajaran ini dapat terus dilakukan ya, Coach. Oke, baik. Oke, baik. Itu tadi kegiatan refleksi yang sudah kita lakukan secara bersama-sama. Tepuk tangan untuk kita bersama. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini Bu Elsa rasa cukup ya. Untuk kegiatan berikutnya kita akan mempelajari mengenai peluang kejadian majemuk, gitu ya. Silakan kalian pelajari, cari dari sumber manapun mengenai peluang kejadian majemuk. Bisa dari internet, dari buku paket yang kalian sediakan, atau dari bahan ajar yang Bu Elsa berikan. Oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama. Silakan dipimpin ke kelas. Tuhan, untuk menutup dan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, angkat saja kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk agama dan untuk masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.